فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'du, ikhwani fillah. Azza wa jalla. Kita akan kembali mengkaji kajian kitab Al-Mabadi'ul Mufidah fi Tauhid wal Fiqh wal Aqidah. Prinsip-prinsip dasar yang bermanfaat dalam pengesahan Allah, pemahaman ibadah serta ideologi, sebuah makalah ilmiah milik Asy-Syaikh Yahya Ibn Ali Al-Hajuri hafizahullah ta'ala. Sesuai dengan keterangan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa materi-materi yang kita kaji akhir-akhir ini materi yang berkaitan tentang tahapan-tahapan atau jenjang-jenjang kejadian dan peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat. Sekitar 5 poin sampai pada titik ini telah kita ambil sebelumnya. Nah, mulai dari penyebutan tentang balasan bagi orang mukmin serta balasan bagi orang kafir pada hari kiamat, disusul dengan letak surga dan neraka. Dilanjutkan lagi dengan larangan untuk mempersaksikan seseorang itu penduduk surga ataupun penduduk neraka kecuali dengan dalil. Sampai oleh Syekh yang melanjutkan lagi dan menyebutkan tentang 3 jenis alam yang akan kita, yakni manusia melewatinya. Alam dunia yang fana, alam kuburan serta alam akhirat. Beliau susulkan lagi kepada kita tentang jenjang pertama, alam akhirat adalah kuburan. Kemudian dari kuburan tersebut beliau memperinci ada yang namanya siksa kubur serta nikmat kubur. Dibawakan kepada kita dari dalilnya. Dan poin yang terakhir yang telah kita ambil dan masih akan telah kita kaji pada pertemuan kita hari ini adalah 6 keyakinan tentang hari kebangkitan, berdiri tegak di hadapan Allah pada padang mahsyar serta penghitungan dan pengambilan catatan amalan. Nah, poin ke-35 dari cetakan ini telah kita ambil. Telah kita baca judul materinya serta soal dan pertanyaannya. Kali ini kita akan lanjut dengan pembacaan dalil-dalil yang dibawakan oleh beliau. Kita baca mulai dari jawaban penulis. Faqul, maka katakanlah, a'taqidu annahu haq. Katakanlah bahwasanya aku meyakini itu adalah hak. Nah, kebangkitan adalah hak. Tegak berdiri di hadapan Allah adalah hak. Penghitungan serta pengambilan catatan juga adalah hak. Wa dalilu qaulullah ta'ala, landasan hukumnya perkataan Allah yang Maha Tinggi. Za'ama alladziina kafaru an la yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Kata Allah, orang-orang kafir menyangka mereka tidak akan dibangkitkan. Nah, ini persangkaan dari orang kafir. Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, "Qul wahai Muhammad, katakanlah bala wa rabbi." Sekali-kali tidak. Wa rabbi, demi Rabbku. Latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum. Kalian pasti akan dibangkitkan. Kalian pasti akan diberitakan tentang apa yang kalian telah amalkan. Wa dzalika 'ala Allah yasir. Subhanallah, kalau kita mencermati lebih mendalam tentang ayat yang sang penulis bawakan kepada kita, ini salah satu di antara 3 ayat Allah menegaskan dan menekankan tentang haknya hari kiamat. Pasti dan betulnya hari kiamat. Sungguh-sungguh akan terjadi. Ini salah satu di antaranya. Surat At-Taghabun. Datang juga satunya 6 dari surat Fatir, yang lainnya juga datang dalam surat Yunus. Kita bacakan ayatnya nantinya. Perhatikan, kita ulangi bunyi ayatnya. Allah menegaskan dengan beberapa penegasan. Dalam konteks kalimat bahasa Arab terdapat penegasan. Pertama, qul bala, katakanlah. Bala, harful idrab, jawab lil idrab. Nah, jawaban berbentuk mengingkari pertanyaan di depan. Artinya apa yang kalian sebutkan dalam pertanyaan tidak betul. Yang betulnya adalah lawan daripada isi pertanyaan. Nah, ini artinya kata bala.
jawaban pengingkaran. 6. Mengingkari isi kandungan pertanyaan dengan jawaban yang merupakan lawan katanya. Kemudian Allah susulkan lagi dengan warabbi. Allah bersumpah dengan namanya sendiri. Warabbi. Dan sumpah dalam satu konteks kalimat ketika dikedepankan menunjukkan bahwasanya hal tersebut, yani apa yang akan disebutkan setelah ucapan sumpah adalah perkataan yang naam diagungkan, dimuliakan. Latub'atsunna, kemudian dari satu fi'il mudhari ini terdapat lam taukid di awal, terdapat nun taukid di akhir. Jadi betul-betul kalau kita artikan dalam bahasa kita pada konteks kalimat ini, kita artikan bala wa rabbi latub'atsunna, kalian pasti akan dibangkitkan. Tsumma latunabba'unna, kemudian pasti kalian akan diberitakan dengan apa yang kalian telah amal. Allah terangkan dengan lafaz pasti. Nah, ayat serupa datang juga dari surat Yunus, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yastambi'unaka ahaqqun hu qul i wa rabbi innahu lahaqqun." Wa yastambi'unaka, mereka yakni orang kafir akan bertanya kepada engkau, ahaqqun hu, apakah betul hari kiamat itu? Apakah betul hari kebangkitan itu? Perhatikan. Maka ada jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakanlah Muhammad, "I wa rabbi," demi Allah, innahu lahaqqun, sungguh hari kiamat adalah betul, benar. Nah, Allah Subhanahu wa taala ingin memasukkan ke dalam dada kita sebagai umat manusia penegasan dan penekanan bahwasanya berita tentang hari kebangkitan, berita tentang penghitungan amalan, berita tentang naam masuk ke dalam surga ataupun neraka bukan cuma sekedar cerita doang ya. Bukan cuma sekedar omong kosong yang dibawakan oleh para nabi untuk menakut-nakutkan umat manusia. Makanya yakin dan percaya itu pasti terjadi. Hari kiamat pasti. Hari kiamat hak. Meskipun kebanyakan orang menolaknya, meskipun kebanyakan orang tidak menerimanya, meskipun kebanyakan orang menerima namun tidak mau mempersiapkan yang namanya persiapan hari kiamat. Pasti terjadi. Hari kiamat. Hal-hal yang berkaitan dengan hari kiamat, kejadian, peristiwa dan tragedi yang akan terjadi pada hari kiamat adalah hakun. Wa qauluhu ta'ala, kita lanjutkan landasan hukum berikutnya. Perkataan Allah Ta'ala, fatawalla anhum yawma yad'u da'i ila syai'in nukur khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir muhti'ina ila da'i yaqulul kafiruna hadha yawmul 'asir. Nah, potongan ayat dari surat Al-Qamar sekitar 3 ayat. Fatawalla anhum, berpalinglah dari mereka wahai Muhammad. Ya, artinya ketika engkau memberitakan kepada mereka tentang hari kiamat, mereka tidak mendengar. Tahu sebenarnya mereka. Yauma yad'u da'i ila syai'in nukur, hari di mana seorang penyeru, seorang dai yang memperingatkan tentang hari yang dibenci. Hari kiamat, hari yang tidak disukai. Hari terbongkarnya seluruh rahasia yang dipendam dan disembunyikan oleh umat manusia. Kapan hari tersebut? Apa kejadiannya? Khusya'an absaruhum, pandangan mata mereka tertunduk. Tertunduk karena tadinya mereka mengingkari. Kemudian ketika betul terjadi, pandangan mereka tunduk, malu, tersipu. Kapan itu? Yakhrujuna minal ajdasi, ketika mereka keluar dari kuburan mereka, ka'annahum jaradun muntashir. Ibaratnya seperti belalang yang tersebar. Belalang berterbangan dengan jumlah yang begitu banyak. Seperti itulah keadaan umat manusia nanti ketika dibangkitkan pada hari kiamat, dikumpulkan pada satu titik. Jadi Allah Subhanahu wa taala gambarkan kepada kita, kalau kita pernah melihat rombongan belalang ketika keluar mungkin setelah redanya air hujan, keluar belalang. Berapa banyak jumlahnya, seperti itu juga keadaan ketika umat manusia dibangkitkan dari kuburan mereka menuju pada padang mahsyar satu titik. Muhtiina ila da', mereka tunduk kepada yang menyeru, yakni Allah Subhanahu wa taala. Yaqulul kafiruna hadza yaumul 'asir. Kemudian apa yang dikatakan oleh orang kafir? Orang kafir mengatakan hadza yaumul 'asir, ini adalah hari yang berat. Hari yang berat. Nah, wa kana yauman 'alal kafirina 'asira, kata Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat adalah hari yang berat bagi orang-orang kafir. Serta bagi orang-orang yang tidak memiliki bekal amalan kebaikan akan merasa berat bagi dia. Adapun orang memiliki
amalan kebaikan, isi catatannya adalah amalan-amalan kebajikan, dia akan merasa ringan ketika melewati jenjang-jenjang tahapan-tahapan hari kiamat. Inti dari ayat yang baru kita baca tentang penetapan hari kiamat, nah, hari yang betul, hari yang pasti terjadi, hari yang diingkari oleh orang kafir, namun pasti terjadi. Apalagi ketika mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika tiupan sangkakala yang kedua, hari kebangkitan, tiupan kebangkitan. Nah, orang kafir berkata dalam Al-Quranul Karim pada surat Yasin, wa qalu man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Orang kafir berkata ketika tiupan sangkakala yang kedua, kemudian mereka terbangun dari kuburan mereka. Mereka berkata, siapakah yang membangunkan kami dari tidur nyenyak kami? Mereka beranggapan bahwasanya di alam kuburan mereka hanya tertidur sejenak. Kemudian ketika tiba terdengar tiupan sangkakala, mereka kaget terbangun. Mamba asana mim marqadina, siapa yang bangunkan kami dari tidur nyenyak kami? Akhirnya ada suara yang menyeru bahwa hada ma wa'ada ar-rahman, inilah yang ar-rahman janjikan, yang tentang kebangkitan hari kiamat. Wa sadaqal mursalun, dan sungguh telah betul orang-orang yang diutus, yakni para nabi dan rasul, yang menjanjikan tentang bahwasanya akan datang hari kiamat, hari penghitungan amalan, hari umat manusia seluruhnya mempertanggungjawabkan amalan dia baik serta buruknya. Nah, kita baca dalil yang berikutnya lagi, kali ini datang dari ayat. Apa yang kita baca berupa ayat tentang pendukung catatan amalan, yang diterbangan dan diambil. Wa qawluhu ta'ala, serta perkataan Allah Ta'ala, fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Kata Allah, adapun orang yang diberikan catatan amalan dia dengan tangan kanannya, jadi ada dua jenis orang ketika menyikapi tentang pengambilan catatan amalan. Yang pertama adalah mengambil catatan amalan dengan tangan kanan. Tangan kanan yang mengambil catatan amalan pertanda baik bagi dia. Apa kebaikan yang akan didapati? Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Tandanya dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Dia akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, dia akan diinterogasi dengan ringan, dengan mudah dan gampang. Setelah itu, wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Setelah itu dia akan kembali pulang ke keluarganya dalam keadaan gembira ria. Jadi pengambilan catatan dengan tangan kanan pertanda baik, alamat baik. Setelah pengambilan catatan dengan tangan kanan, dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Setelah itu dia akan berpulang kembali ke keluarganya yang di dalam surga dengan gembira ria. Adapun jenis orang yang kedua, wa amman utiya kitabahu wara'a dhahri, adapun orang mengambil catatan dari balik pundaknya. Jadi catatan amalan dia datang dari arah belakang. Nah, fasawfa yad'u subura. Dia akan menyeru tentang kecelakaan, subur, al-halak, kebinasaan, kecelakaan. Ini pertanda buruk ketika catatan amalan dia datang dari arah belakang pundak dia. Kemudian wa yasla sa'ira, dia akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Neraka saya. Dan dari ayat ini menyebutkan tentang dua jenis orang. Yang pertama mengambil catatan amalan dengan tangan kanan, kemudian yang satu, atau yang keduanya, yang lainnya, pengambilan catatan yang datang dari arah belakang pundaknya. Adapun datang juga dari 6 surat Nun tentang pengambilan catatan amalan. Fa amman. Nah, utiya kitabahu bishimalihi. Atau ada dua jenis orang yang mengambil catatan amalan dengan tangan kanannya dia, satu lagi dengan tangan kirinya dia. Tidak menyelisih ayat yang datang dari surat Al-Insyiqaq ini. Nah, bukan berarti ada 3 jenis orang, karena disebutkan pertama mengambil dengan tangan kanan, yang kedua mengambil dengan tangan kiri, yang kedua datang dari arah belakang pundaknya. Untuk menggabungkan antara dua ayat yang seakan-akan berbeda, orang yang mengambil catatan amalan dengan tangan kirinya dia datang dari belakang pundaknya. Jadi hanya ada 2 jenis orang. Yang pertama, pengambilan catatan dengan tangan kanan itu datang dari arah depan. Adapun yang datang dari arah belakang, petanda buruk, dia akan mengambil catatan amalan dengan tangan kirinya. Tidak mungkin yang datang dari arah belakang dia akan mengambil dengan tangan kanan. Pasti dia akan mengambil dengan tangan kiri, dan ini adalah petanda buruk. Fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira.
dia akan menyeru tentang kecelakaan, kebinasaan, dan dia akan sampai ke neraka sa'ir. Baik. Ini motivasi bagi kita ketika mendengar ayat-ayat semacam ini. Al-Quranul Karim. Ini datang dari Al-Quranul Karim. Ayat dari Al-Quranul Karim tentang perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang pasti benar. Ini berita bukan cerita dongeng, bukan sesuatu yang diada-adakan. Bahkan ini wahyu yang datang dari Allah Ta'ala melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, benar adanya. Wa qauluhu ta'ala, landasan hukum berikutnya. Nah, landasan hukum berikutnya kali ini tentang masih tentang amalan, catatan amalan. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim faman utiya kitabahu bi yaminihi fa ulaika yaqra'una al-kitaba wa la yuzlamuna fatila wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Ada dua jenis orang yang disebutkan dalam ayat ini. Pertama, atau kita artikan dulu. Yauma nad'u kulla unasin bi imamin, hari di mana kami menyeru seluruh umat manusia bersama dengan pemimpin mereka. Siapa yang mereka sembah? Siapa yang mereka idolakan? Siapa yang mereka jadikan sebagai panutan dan suri tauladan? Kalau orang soleh, mereka akan dibangkitkan bersama orang soleh. Mereka jadikan panutan mereka adalah nabi, rasul. Kalau mereka jadikan panutan mereka, pemimpin mereka dari kalangan orang-orang fasik pun, mereka akan bangkitkan dengan orang-orang fasik dan orang-orang jahil. Al-Muhim masing-masing mengikuti orang yang dia ikuti, percayai, anut. Nah, berikutnya kata Allah, "Faman uti kitabahu bi yaminihi", barang siapa yang diberikan catatan amalan dia dengan tangan kanan, fa ulaika yaqra'una kitabahum wa la yuzlamuna fatila. Mereka lah orang yang akan membaca catatan amalan mereka dan mereka tidak akan didolimi sedikit pun. Artinya akan diberikan sesuai dengan ganjaran amalan mereka yang baik. Wa man kana fi hadhihi amadan, barang siapa yang di kehidupan dunia ini dia buta dalam artian mungkin dia punya pandangan untuk bisa melihat, hanya saja dia tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ada tanda-tanda kebesaran Allah, baik itu yang dilihat atau yang didengar, namun dia tidak mempedulikannya. Tanda-tanda kebesaran Allah berupa ayat yang bisa dilihat seperti ayat kauniyah, alam semesta. Bahwasanya ada alam semesta, pasti ada penciptanya. Ketika ada pencipta, dia minta untuk diibadahi. Melihat kepada ayat-ayat syariah berupa Al-Quranul Karim, namun kesemuanya itu hanya sekedar dia lihat dan tidak bisa mengambil dengan semestinya, tidak mengambil manfaat dengan semestinya. Dijuluki oleh Allah bahwasanya dia adalah a'ma, buta. Kalau dia buta di kehidupan dunia, fahuwa fil akhirati a'ma, maka dia dibangkitkan pun di alam akhirat dalam keadaan buta. Wa adallu sabila, dan jalan yang paling sesat. Jalan yang paling sesat. Dan titik sampai di sini. Barakallahu fikum jami'an. Poin yang ke-35 menyinggung tentang 4 hal sekaligus. Kebangkitan, kemudian berdiri tegak, interogasi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar, kemudian pengambilan serta penghitungan. Yang telah kita singgung pada pertemuan sebelumnya bahwasanya yang ditimbang ada 3 hal. Yang ditinggal adalah amalan, yang ditimbang adalah catatan amalan, serta yang ditimbang adalah pelaku amalan itu sendiri, dan kesemuanya itu adalah hak pasti terjadi. Semuanya adalah hak pasti terjadi. Sampai kita lanjut pada poin yang berikutnya, poin yang ke-36. Satu hal kita singgung berkaitan dengan apa yang barusan kita kaji, tentang sebuah hadis dari sahabat namanya Sufyan bin Asal radhiyallahu anhu. Dia menceritakan bahwasanya datang seorang badui Arab dari pedalaman ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan tegaknya hari kiamat? Orang badui ini bertanya tentang, wahai Rasulullah, kapan tegaknya hari kiamat? Perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang beliau jawab dari pertanyaan ini. Bunyi pertanyaan beliau tidak menjawab kapan, hari apa, bulan apa, tahun berapa, jam berapa. Beliau tidak memberikan juga tanda-tandanya. Karena hal itu mungkin kita tahu, yakin dan percaya pasti terjadi. Tidak penting kapan terjadinya, baik itu sekarang, esok atau lusa. Karena kita sebagai insan yang beriman tentang hari kiamat selalu siap sedia kapan terjadinya hari kiamat. Tidak penting kapan, mau itu hari ini, esok dan seterusnya. Intinya kita selalu siap sedia. Makanya beliau Nabi SAW bukan menjawab pertanyaan, bahkan beliau balik bertanya.
Ketika ditanya, ya Rasulullah, mata sa'awai Rasulullah, kapan tegaknya hari kiamat? Beliau balik bertanya, mada a'dattalaha, apa yang engkau persiapkan untuknya? Tidak penting kapan terjadinya. Karena itu merupakan rahasia yang Allah Subhanahu wa taala merahasiakan bahkan kepada para nabi dan rasul. Mereka tidak tahu. Bahkan kepada para malaikat mereka tidak tahu. Yang paling penting adalah mempersiapkan. Makanya Nabi SAW tanya, mada a'dattalah, apa yang kau telah persiapkan untuk hari kiamat engkau? Karena mungkin, belum tegaknya hari kiamat, namun kita pasti akan sampai pada kiamat kita. Karena meninggalnya seorang muslim berarti telah tegak kiamatnya dia. Tak peduli. Jadi kita selalu siap sedia. Hari ini meninggal siap, besok juga meninggal siap, lusa meninggal siap, kapanpun datang. Penjemput dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil nyawa kita, kita selalu siap. Kita selalu siap. Makanya persiapan ini yang dianjurkan oleh Nabi SAW berkaitan dengan satu hal kita ingin tanggaskan. Kita telah meyakini dari dalil-dalil yang begitu banyak tentang pasti tegaknya hari kiamat. Menyikapi tentang datangnya hari kiamat adalah dengan mempersiapkan apa yang akan kita bawa merupakan perbekalan kita di hari kiamat. Kita akan lanjutkan berikutnya tentang poin yang ke-36. Kita baca. Poin ini panjang. Kita akan ambil semampunya kita. Kalau belum selesai pembahasannya, kita akan lanjut pada lain waktu. Kata Syekh Yahya Ibn Ali Al-Hajuri hafizahullah ta'ala, as-sadisu wa thalathun. Poin yang ke-36 dalam cetakan ini. Poin yang ke-36. Fa qila laka, apabila dikatakan kepada engkau, apabila ditanyakan kepada engkau, halil mu'minuna yarawna rabbahum yaumal qiyamah? Apakah orang-orang mukmin? Apakah orang-orang mukmin bisa melihat kepada Rabb mereka pada hari kiamat? Apakah orang-orang mukmin bisa melihat kepada Rabb mereka pada hari kiamat? Ini pertanyaan yang mungkin barusan ada sebagian kita yang barusan mendengar. Ini adalah masalah akidah yang ketika tidak memahaminya bisa jadi kafir. Salah paham bisa jadi mubtadi'. Makanya fokus tentang pembahasan yang penting. Harus sesuai dengan dalil dalam memahami tentang jawaban akan pertanyaan ini. Sebelumnya, pertanyaan dari Syekh Yahya sebagai untuk pembelajaran kepada kita, apakah bisa Rabb dilihat pada hari kiamat? Kita dulu pertanyaan sebelum kita sampai pada hari kiamat. Di kehidupan dunia, apakah Rabb bisa dilihat? Ini dulu sebelum kita sampai pada jenjang hari kiamat. Di kehidupan dunia dulu, apakah Rabb bisa dilihat? Karena terkadang mungkin kita dengar dari sebagian orang, apalagi kalangan ekstrimnya ahlul bid'ah, mereka mengatakan, aku pernah bermimpi melihat Allah, aku pernah berjumpa dengan Allah, aku pernah melihat Allah dengan wujud aslinya, dan seterusnya. Mereka katakan lagi, aku pernah berjumpa dengan Nabi SAW. Apakah hal tersebut boleh kita percayai? Dari sinilah kita akan mempelajarinya. Pertama, pertanyaannya, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala bisa dilihat di kehidupan dunia? Pertama, datang Al-Quranul Karim, datang ayat dari Al-Quranul Karim pada surat Al-An'am. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. La tudrikuhul absar. Pandangan mata tidak bisa melihat kepadanya. Wa huwa yudrikul absar. Sedangkan dia, yakni Allah, bisa melihat kepada pemilik pandangan mata. Kita ulangi ayatnya. La tudrikuhul absar. Pandangan mata tidak bisa melihat kepada Allah. Wa huwa yudrikul absar. Sedangkan Allah bisa melihat kepada pemilik pandangan mata. Artinya adalah di kehidupan dunia, mata siapapun tidak bisa memandang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun dia, baik itu orang biasa ataupun para nabi dan rasul. Bukti tentang para nabi juga tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan. Datang dari sebuah kaum yang subhanallah berita tentang mereka betul-betul pembangkang keras kepada Bani Israel. Yang Allah ceritakan tentang keburukan dan kejelekan mereka dengan berjelas dan gamblangnya di dalam Al-Quran. Kaum Bani Israel adalah bangsa yang paling pembangkang. Mereka menantang Nabi Isa, mereka menantang Nabi Musa alaihissalam dengan perkataan mereka, dengan ucapan mereka, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepada engkau sampai kami bisa melihat Allah secara nyata.
Nah, permintaan yang luar biasa. Apa gunanya mereka melihat Allah Subhanahu wa taala di kehidupan dunia? Padahal Allah Subhanahu wa taala menghalangi. Pandangan mata manusia tidak mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala dengan keagungan dan ketinggiannya. Namun mereka juga akan membangkang keras kepala. Nah, mereka mau beriman kepada Nabi Musa setelah mereka terpenuhi permintaan mereka tersebut. Akhirnya, hal ini ingin dikabulkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Dia datang menghadap Allah Subhanahu wa taala yang Allah tuangkan dalam surat 6 Al-A'raf. Kata Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang perkataan Nabi Musa alaihissalam. Rabbi arini anduru ilaik. Nah, kata Nabi Musa alaihissalam kepada Allah, wahai Allah, tampakkanlah diri engkau agar aku bisa melihat engkau. Nah, demi memenuhi permintaan Bani Israel. Rabbi arini anzur ilaik, kata Nabi Musa, wahai Rabb, tampakkanlah dirimu, aku mau melihat kepadamu. Apa yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, namanya ihala, jawaban ihala, memalingkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, lan tarani walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Wahai Musa, sungguh engkau tidak bisa melihat kepadaku, namun lihatlah kepada gunung. Aku akan tampakkan kepada engkau sesuatu. Lihat kepada gunung, aku akan tampakkan diriku kepada gunung. Kalau gunung bisa memandang kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau pun bisa memandang kepadaku. Jadi Allah buat tantangan. Sebelum aku tampakkan diriku kepada engkau, wahai Musa, aku tampakkan dulu kepada makhlukku yang fisiknya, wujudnya, zatnya lebih besar daripada engkau. Aku tampakkan diriku kepada gunung. Kata Allah Subhanahu wa taala, lan tarani walakin indur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Aku mau tampakkan diriku dulu kepada gunung. Kalau dia bisa melihat kepadaku, niscaya aku pun bisa melihat kepadaku. Apa kata Allah selanjutnya dari ayat tersebut? Lanjutannya adalah, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah tampakkan dirinya kepada gunung, yang dalam tafsir Ibn Abbas dia mengatakan Allah hanya menampakkan dirinya seujung kuku. Hanya seujung kuku saja. Kepada gunung, ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Akhirnya, gunung yang begitu besarnya tadi hancur berkeping-keping. Artinya apa? Pandangan mata gunung tidak sanggup untuk melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di kehidupan dunia. Ketika Nabi Musa alaihissalam melihat bahwasanya gunung yang lebih besar wujudnya, fisiknya, zatnya daripada manusia, daripada beliau Nabi Musa sendiri, ternyata hancur berkeping-keping. Kharra Musa sa'iqa. Akhirnya Musa pun jatuh pingsan. Karena bumi yang begitu, maksudnya gunung yang begitu besar saya tidak mampu, akhirnya Nabi Musa pingsan. Ketika itu, falamma afaqa, ketika dia tersadarkan dari pingsannya, qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul muslimin. Wahai Allah, aku bertobat kepada engkau. Aku beristighfar kepada engkau. Aku termasuk orang yang paling pertama berislam, menyerahkan diri kepada engkau. Ini di kehidupan dunia. Muncul pertanyaan, apakah Nabi SAW sendiri pernah melihat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita mendengar berita bahwasanya Nabi SAW pernah menghadap kepada Allah pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau kita penasaran dengan jawaban dari pertanyaan ini, Aisyah radhiyallahu anha sendiri pernah bertanya kepada Nabi SAW dengan sebuah hadis dari riwayat Imam Muslim. Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, hal ra'aita rabbak? Wahai Rasulullah, pernahkah engkau melihat kepada Rabb engkau? Nabi SAW ditanya oleh Aisyah, sang istri, ya Rasulullah, apakah engkau pernah melihat kepada Allah? Apa yang dijawab oleh Nabi SAW? Ra'aitu nuran. Dalam sebagian riwayat, nurun inni arah. Beliau menjawab dengan artinya adalah, aku melihat cahaya. Atau dalam sebagian riwayat, cahayalah yang aku lihat. Artinya cahaya adalah tirai Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk memandang langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di kehidupan dunia, dengan pandangan mata yang nyata, hal tersebut mustahil. Nabi SAW sendiri tidak bisa langsung melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang beliau lihat adalah tirai Allah berupa cahaya.
Nah, tirai Allah berupa cahaya. Untuk memandang langsung kepada wujud Allah, zat Allah, hal tersebut mustahil. Jangankan orang biasa, Nabi SAW sendiri tidak pernah. Gunung yang Allah beritahu kepada kita dalam Al-Quranul Karim juga hancur berkeping-keping untuk bisa melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di kehidupan dunia. Yep. Kita kembali ke inti kajian. Bagaimana dengan di hari kiamat? Makanya bunyi pertanyaan adalah, apakah orang-orang mukmin bisa melihat Rabb mereka di hari kiamat? Nah, mungkin insyaallah kita akan lanjut pada lain kesempatan berkaitan dengan jawaban akan pertanyaan yang beliau bawakan kepada kita, Syekh Yahya Hafizahullah Ta'ala. Jawabannya insyaallah kita akan baca, apakah bisa atau tidak. Nah, kita lanjutkan lain waktu. Jadi mungkin cukup sampai di sini. Akan kita ambil berkaitan dengan materi-materi tentang tahapan jenjang-jenjang hari kiamat. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jadi kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.